Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alcisla Mayanti dengan NIM 1203040026 dari kelas PMH 2A UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan mata kuliah perbandingan fikih ibadah. Di sini saya akan menyampaikan materi hal-hal yang membatalkan puasa menurut para ulama. Sebelum saya masuk materi tersebut, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari puasa. Nah, kita ketahui bahwa kita sedang masuk di dalam fase Ramadan atau bulan puasa. Nah, puasa itu merupakan pengertian dari menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu serta perbuatan yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa itu menurut pendapat para ulama. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu pertama ada makan dan minum. Makan dan minum ini menurut pendapat semua ulama itu makan dan minum itu dapat membatalkan puasa. Hanya yang membedakan itu hanya cara mengkodoknya. Cara mengkodoknya berbeda pendapat dari para ulama mazhab Syafi'i, Malik, Hambali, dan Hanafi dan Imamiyah. Pendapat Imamiyah dan Hanafi, cara mengkodok makan dan minum itu mewajibkan bayar kifarah. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak mewajibkan, tapi bagian orang yang makan dan minum dengan tidak sengaja juga tidak mewajibkan untuk mengkodok dan menggantikan dan membayar kifarah. Nah, sebelumnya apa itu kifarah? Kifarah adalah dendanya itu untuk membadaikan budak. Terus yang kedua puasa selama 2 bulan, dan yang ketiga jika tidak mampu yaitu memberikan fakir miskin sebanyak 60 orang. Nah, adapun pada mazhab Maliki cara mengkodoknya itu harus wajib diganti atau mengkodoknya. Karena menurut Maliki ini sangat wajib. Terus hal-hal yang membatalkan puasa yang kedua yaitu bersetubuh dengan sengaja. Bersetubuh dengan sengaja ini merupakan hal-hal yang membatalkan puasa, terutama masuknya dalam suci Ramadan ini. Nah, bagi yang melakukan setubuhan wajib mengkodoknya. Nah, dengan cara membayar kifarah. Ini menurut semua ulama para mazhab. Terus menurut para ulama Imamiyah dan Maliki, membayar kifarah adalah memerdekakan budak, dan jika tidak mendapatkan maka ia harus berpuasa selama 2 bulan. Dan yang ketiga, jika tidak mampu ia memberikan fakir miskin kepada 60 orang. Tetapi menurut Imamiyah dan Maliki, seorang mukallaf diperbolehkan untuk memilih salah satu dari ketiga tersebut. Boleh memerdekakan, boleh berpuasa selama 2 bulan, dan boleh juga memberikan fakir miskin. Tetapi berbeda lagi dengan pandangan menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Menurut pandangan mereka, cara mengkodok ini harus secara tertib, yaitu pertama harus memerdekakan, yang kedua berpuasa selama 2 bulan, dan yang ketiga memberikan fakir miskin kepada 60 orang. Menurut Imam Hanafi dan Imamiyah, yaitu wajib menghimpun kifarah, yaitu memerdekakan budak, berpuasa selama 2 bulan, dan yang terakhir memberikan fakir miskin kepada 60 orang. Nah, karena dia berbuka puasa yang melakukan hal-hal yang haram, sebagaimana kalau dia yang berpuasa itu makan sesuatu yang dimurkai Allah atau dengan minuman keras atau berzina. Tapi kalau melakukan persetubuhan dengan lupa maka puasanya tidak batal. Nah, berbeda lagi dengan pendapat Imam Hambali dan Imam Maliki bahwa persetubuhan ini tidak menyebabkan pembatalan puasa. Dan adapun yang ketiga yang membatalkan puasa itu istimna. Istimna itu mengeluarkan mani. Karena menurut ulama para mazhab sudah sepakat hal yang membatalkan puasa itu istimna. Karena ini bisa dilakukan dengan sengaja hingga keluar madzi, dapat merusak puasa. Nah, apa sih maksud dari madzi ini? Menurut Hambali, madzi itu adalah madzi yang keluar karena disebabkan melihat sesuatu yang dapat membangkitkan gairah atau seks atau sejenisnya bila dilakukan secara berulang-ulang. Nah, cara mengkodoknya itu kalau menurut empat imam mazhab, kalau hanya keluar maninya saja wajib mengkodoknya, tidak perlu mengeluarkan kifarah. Namun menurut
Imamiyah wajib mengkodoknya dan membayar kifarah sekaligus. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini dapat merusak puasa atau membatalkan puasa. Nah, menurut Imamiyah dan Imam Syafi'i dan Imam Malik juga wajib mengkodoknya. Tetapi menurut Imam Hanafi, orang yang muntah tidak membatalkan puasa, kecuali memang kalau muntahnya itu memenuhi mulutnya sendiri. Nah, berbeda dengan pandangan Imam Hambali, bahwa Imam Hambali sepakat bahwa muntah dengan terpaksa tidak membatalkan puasa. Nah, yang kelima itu ada berbekam atau bercaduk. Nah, berbekam atau bercaduk ini dapat menimbulkan batalnya puasa. Karena menurut pendapat Imam Hambali bahwa orang yang mencanduk atau berbekam dan yang dicanduk atau dibekam sama-sama puasanya itu batal. Nah, yang keenam itu disuntik dengan yang cair, maksudnya itu disuntik dengan yang cair itu, dan ulama itu udah sepakat bahwa disuntik dengan yang cair itu dapat membatalkan puasa, dan cara mengkodoknya itu wajib mengkodok dan tidak perlu membayar kifarah. Tetapi berbeda lagi dengan pandangan Imamiyah. Kalau pandangan Imamiyah itu harus menambahkan membayar kifarah selagi kalau yang dia disuntik itu tidak dalam keadaan kritis atau sedang gawat darurat. Lalu yang ketujuh itu ada pendapat menurut Imamiyah. Nah, menurut Imamiyah yaitu hal yang membatalkan puasa itu ada debu halus yang sangat tebal atau pekat. Karena bila debu itu masuk ke dalam lubang yang ada di tubuh kita seperti tepung, itu dapat membatalkan puasa. Nah, karena itu ia lebih cepat masuk ke dalam tubuh kita dibanding suntikan. Nah, rokok dan juga rokok yang biasa dihisap manusia. Nah, itu menurut Imamiyah. Lalu ada yang ke-8. Di 8 itu menurut Imam Malik yang dapat membatalkan puasa itu adalah bercelak. Nah, bercelak di waktu siang. Nah, bercelak di waktu siang ini dapat membatalkan puasa, dan ia merasakan rasa celak itu sampai ke kerongkongannya. Lalu yang ke-9 hal-hal yang membatalkan puasa ada memutuskan atau membatalkan niat puasa. Karena menurut Imamiyah dan Hambali, orang yang berpuasa berniat untuk berbuka, kemudian dia berbekam atau bercanduk, maka puasanya batal. Lalu berbeda lagi dengan pandangan mazhab-mazhab lain, bahwa mazhab-mazhab lain sepakat itu tidak batal hukumnya. Nah, itu merupakan materi-materi tentang hal-hal yang membatalkan puasa menurut pandangan ulama. Itu ada pandangan ulama Imamiyah, mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, dan Imam Maliki. Mungkin itu saja ada hal yang membatalkan puasa. Dan bagaimana cara mengkodoknya, dan pandangan cara mengkodoknya berbeda dengan pandangan para ulama mazhab. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika saya salah berucap atau salah menyampaikan materi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.